lidah kok harus beberapa hati-hati wak gunuan. Bisa kanan nelo, de ulah lidah bisa wak mendapat pahalo, de ulah lidah wak bisa badoso. Nah, de ulah lidah bisa wak bertambah banyak kawan, de ulah lidah bertambah banyak musuh. Tergantung awak menggununya. De lidah bisa masuk neraka, de lidah bisa masuk surga. Maka jangan sembarang guna lidah pun apa? Harus wak hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah musalla Baitur Rahman Gang Elit yang dimuliakan oleh Allah. Anak-anak kami yang masih hadir mencatat, juga yang sangat kami cinta malam hari ini, hadirin hadirat yang tidak bisa kami sabui, namun jugalah satu persatu yang hadir di malam Ramadan yang ke-14. Iya Pak Ibu? Alhamdulillah. Lai siap sadunya Pak Ibu? Alhamdulillah. Lai kanyang berbuka tadi? Alhamdulillah. Baik Bapak yang dimuliakan Allah, pertama mari kita kembali menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat dan karunia Allah, karena sampai pada malam Ramadan yang ke-14 ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa hadir di musala yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Rasul juga sudah meninggalkan dua pedoman hidup yang menjamin keselamatan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Mari Ibu dan Bapak, kita sama-sama istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita lakukan, kapanpun waktunya, jangan tinggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul, agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Ibu bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari
Judul tausiah kita adalah menjaga lisan. Baik, menjaga lisan. Menjaga lidah, fungsi lidah. Nah, ini perlu Ibu Napa. Tidak hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan, bahkan dalam seluruh aktivitas kita tuh, maka awak harus hati-hati menggunakan lisan atau lidahnya. Kalau berkaitan dengan ibadah Ramadan, kita disuruh terkait dengan fikih atau kajian ilmu Ramadan berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi kita juga disuruh menahan diri untuk tidak melakukan seluruh perbuatan yang bisa merusak nilai ibadah puasa. Nah, makanya puasa itu dibagi tingkatannya. Dari yang rendah namanya puasa awam. Nah, puasanya orang-orang yang tidak berilmu, yang kebanyakan. Apa ciri-ciri orang puasa awam tuh hanya sekedar bisanya menahan lapar dan haus. Nah, samula tuh puasa anak-anak yang anak sekolah kete-kete Bapak, anak TK, anak-anak SD baru kecil-kecil yang balatiah berpuasa, kita hanya mengajarkan. Pokoknya banyak bisa menahan parunya lita, haus, mulai subuh sampai beko magari. Sah puasanya? Sah. Tapi tingkatannya adalah tingkatan yang paling di bawah. Tingkatan pertama namanya puasa awam. Orang yang hanya bisa menahan lapar dan haus. Nah, kalau Pak Ibu bisa menahan hubungan suami istri di siang Ramadan. Artinya hanya bisa menahan yang membatalkan puasa. Berarti itu puasanya sah, tapi tingkatan pertama namanya puasa awam. Kita yang dewasa ini tidak seperti itu dituntut. Maka mari naikkan kelas puasa itu, namanya puasa khawas. Yang lebih di atas kualitasnya. Apa puasa khawas itu? Puasa yang tidak hanya menahan lapar dan haus, atau hal-hal yang membatalkan puasa itu, tapi dia juga menahan seluruh anggota badannya juga ikut berpuasa. Nah, berarti Ramadan, mata puasa, lidah puasa, talingo puasa, tangan berpuasa, kaki dan seluruh anggota badan itu ikut juga dia berpuasa. Itu namanya puasa khawas. Maka sesuai dengan kajian malam lisan, lidah wako harus ikut pula nyoba puasa Ibu dan Bapak. Nah, kalau lidah wak tidak terjaga bulan Ramadan, sembarang dia berkata, bercerita, berucap yang keluar dari lidah wak itu bisa merusak, menghapus nilai-nilai puasa wak. Kita Ibu dan Bapak ingin beramal ada balasannya. Ya Pak Ibu. Kita berlindung daripada Allah daripada amalan yang tidak dinilai sama sekali. Makanya Rasul pernah menyampaikan dalam satu hadis Ibu dan Bapak, apa bunyinya? Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak dia dapatkan dari puasanya, tidak diberi pahala puasanya. Yang dia dapat hanyalah rasa lapar dan rasa haus. Iko harus hati-hati oke Bapak. Hadis ini sering mungkin Wak dengar sebelum atau 13 kajian Ustadz awak sebelum. Maka harus hati-hati Wak Ibu.
Banyak orang yang berpuasa. Ini ya, kamil shaimin. Ketika Ramadan masuk, termasuk awak berpuasa. Tetapi yang kita harus khawatir, yang harus hati-hati, laisa lahu min siyamihi. Orang yang banyak berpuasa itu nak diberi apa-apa dari puasanya. Nak ada dinilai. Karajo ndak banilai, jariah ndak baupah. Kecuali parit lita. Berarti lita itu ndak dinilai. Puasanya sah, tapi nilai ndak ada. Kenapa demikian? Karena dia hanya pandai menahan yang membatalkan saja, tapi tidak bisa menahan dari yang merusak nilai puasa. Apa yang merusak nilai puasa itu, Bapak? Dalam satu hadis, khamsun yuftiruna shaim. Nah, ada 5 perbuatan yang kalau di karajuan yang 5 itu, maka orang berpuasa sama jolah babukonya kita. Nah, bukannya batal tidak, tapi sama aja dia sudah berbuka. Lah batal puasanya, maksudnya samanya dia dengan orang-orang yang tidak lagi berpuasa. 5 macamnya benar, yang harus Pak jago. Yang 5 kok ampe di satu di mata, ampe di lidah. Nah, makanya harus dijago mata, dijago lidah. Lidah kalau yang paling banyak bisa merusak nilai puasa, Pak. Nah, maka fungsi lidah oke Bu Pak harus Pak jago elok-elok. Karena lidah itu kan Ibu Pak tahu dah. Nyo di mulut lidah tuh ndak batulang, ya Pak Ibu. Dia dibatasi oleh di mukanya gigi ya Bu. Gigi itu pagar. Ada bibir. Nah, lidah kok harus Ibu Bapak hati-hati Pak gunuan. Bisa kanan nelo, de ulah lidah bisa wak mendapat pahalo, de ulah lidah wak bisa badoso. Nah, de ulah lidah bisa bertambah banyak kawan, de ulah lidah bertambah banyak musuh. Tergantung awak menggununya. De lidah bisa masuk neraka, de lidah bisa masuk surga. Maka jangan sembarang guna lidah Pak. Harus Pak hati-hati. Nah, karena lidah bisa terjadi persatuan, karena lidah bisa permusuhan. Maka ada istilahnya Pak Ibu, lidahmu harimaumu akan menerkam kepalamu. Pak Ibu tuh. Kalau ndak hati-hati di lidah Pak, bisa wak cahaya dimakan seorang. Diulah lidah awak. Ibu apa? Nama suku bakawan, jurang yang tutur kata lidahnya lembut, manis, enak didengar, atau yang cipeh menjualnya gitu. Mana suku Ibu? Yang elok. Orang kalau pandai mengenal lidah Ibu apa? Banyak kawannya, murah rezekinya. Tapi kalau orang lidahnya berbisa, sembarangan Ibu Bapak, dijauhkan teman. Andai pun bekonya pejabat lah nak, orang-orang gadang banyak pitihnya, kawan tuh kawan tapaso tuh. Nah, dek sagan atau dek takut tapi tidak ikhlas dari hati. Nah, maka terkait jauh puasa tadi Ibu Bapak, maka selama puasa ko, mari wak jago lidah ya Pak Ibu. Jangan sampai diulah lidah awak batal puasa awak. Nah, ada tadi 5 yang menyebabkan rusak nilai puasa awak. Yang pertama namanya al-kazib. Apa tuh Ibu? Berbohong, paduto. Nah, siapa yang bisa mengecek paduto, Bu? Tangan atau lidah? Lidah. Dari mata nih Bu, nyo dari kantua, dari pasanya. Siapa bisa mengecek Ibu? Lidah. Jangan berbohong, jangan guna lidah tuh untuk mau tahu orang. Manggale di pasar untuk menipu orang. Iko le rancak 5 ke Bu, le rancak. Manih, mana beko tiba di rumah, pai.
Kalau rancak lado kebut sama kadang rancak, tiba di rumah baule. Ini bagian-bagian penipuan dari lidah. Karena orang tertipu dengan lidah, banyak orang tak kicua dek, kadang-kadang lidah. Karena awak nak tahu doh, dek pandai bertutur kata, padahal dia berbohong, orang tertipu. Ingat ibu apa? Kalau awak suka berbohong, lidah untuk paduto ke orang lain. Kalau ibu, paduto ke suami, ya bu. Kalau papa, abang-abang, paduto ke istri. Pernah paduto ke istri, pak? Membohong istri dengan lidahnya. Dari mana bang? Dinas tadi. Ada rape. Rupanya abangku sudah tempat lain yang macam-macam. Nah, istrinya. Dari mana tadi dia? Baik ke rumah tetangga. Ada arisan bang. Ini contoh. Padahal kadang-kadang berbohong. Nah, kalau ibu apa? Lidah digunakan untuk berbohong, berdusta, habis nilai puasa awak. Ya Pak Ibu? Sehari ku rasanya ada enggak Pak Ibu yang paduto Bu? Yang berbohong, bohong ke tetangga, bohong ke anak, bohong ke suami? Ada Pak Ibu? Indah, alhamdulillah. Tapi Bapak yang tahu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, lidah yang merusak puasa itu namanya namimah. Lidah bisa madu domba orang bacaka. Masuang orang. Dia bisa memprovokasi. Nah, itu masih namimah tuh. Orang harus bisa berdamai ini. Dia ulah lidahnya bacaka jadinya gitu. Maka jangan tadi sengaja saya bacakan dari Imam Isa lagi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka kalau ada saudaranya yang bacaka, hendaklah dia damaikan. Mudah-mudahan mendapat rahmat. Berarti kalau pandai menamaikan orang lain, awak dapat rahmat. Tapi ada lidah kau yang salah guna, masuang orang bacaka. Ini bersaudara atau tetangga lah hampir damai apa ibu. Nah, tapi ada kawan kau lidahnya digunakan untuk masuang. Inilah tahu kan damai. Ajaknya Pak Ibu. Tehnya, Tony. Amah ni badamai tu ni. Patang anak ini disipaknya nih kan. Atau tanaman ini diambilnya. Dia suangnya macam-macam ya. Sehingga dia dengan lidahnya yang mengadu domba itu, orang atau saudaranya harus berdamai, berkelahi kembali. Maka kalau ada awak ibu dan bapak yang lidah awak gunanya bisa menghasung orang untuk bermusuhan, mengadu, maka batal nilai puasa awak. Lai jaleh apa ibu? Ibu yang lalu, yang mana pernah aku lai jaleh. Lai lah dua bayang. Yang ketiga, lidah yang merusak nilai puasa namanya ribah. Nah, ibu lah tahu sadanya itu Pak Ibu ya. Lidah suko bagunjiang. Lah ibu tahu Bapak tahu bagunjiang? Lah tahu Bu? Lai kan lain tidak ada bagunjiang deh Bu. Alhamdulillah. Bergunjing ini Bu apa adalah menceritakan aib orang lain. Kita ceritakan aib saudara kita atau orang lain, seandainya orang lain awak cerita itu tahunya daki awak, pasti dia tidak rela. Lah, ikut namanya bagunjiang, mencari tuan aib kekurangan orang lain. Boleh atau ibu apa? Tidak boleh. Kalau cerituan aib saudara awak, semua memakan daging yang lah mati. Jijik. Nah, ini ayat kan? Tidak boleh Bu Napa. Awak kok sadonya tidak ada yang bebas dari aib dosa. Ada apa ibu yang berani kini mecian awak tidak ada badoso Ustaz. Coba angkat tangan Bu. Ada apa ibu? Tidak ada. Kita ini semuanya punya dosa, punya kesalahan, punya aib. Tapi Bu Napa, sebagian besar aib awak tu masih ditutup rapat, dilindungi oleh Allah.
Maka ada satu dalil. Apa kata Allah atau mungkin Rasulullah Muhammad ibn Apa? Siapa yang menjaga aib saudaranya di dunia, Allah akan jaga atau tutup aibnya nanti di akhirat. Nah, berarti kalau apa tahu hanya batu-batunya aib sudah aib. Tapi jangan coba cari tuan jolai. Kadang tak langsung dek lama baca itu, awalnya cerita eloknya ya Pak Ibu, tapi cerita panjang. Tak cari itu ambil ke aib saudara awak. Makin lama, makin seru ceritanya. Habis nilai pesawat. 3 ya Pak Ibu, dia 5 aja. Yang keempat, al-yaminul kadzib, bersaksi atau bersumpah palsu. Bersaksi dia, tapi palsu kesaksiannya. Lidah ini mengatakan suatu bukti atau persaksian yang palsu, yang tidak benar, yang salahnya kecian batua, yang batuanya kecian salah, yang panjangnya kecian pendek, pendeknya kecian panjang. Itu namanya palsu atau tadi sama dengan apa? Kebohongan. Maka batal puasanya. Nah, jadi sampai lidah. Maka mari kita jaga Ibu Bapak, hati-hati menggunakan lidah itu. Kalau rasanya kata longsong ya Pak Ibu, lidah tuh kama ngeceknya yang tadi, lidah ke kapadutonya, atau nyo kamadu orang lain, atau dia bagunjiang, atau berseksi palsu. Kalau tahu raso dek kapalo kama ngecek itu gigi langsung aja gigi itu. Biarlah putih pada paluan ada Pak kan? Tuh gunanya gigi untuk pagar mambek lidah jan jaeknya Pak Ibu. Nah, jadi gitu nah untuk makanannya itu udah mangunya, termasuk dia untuk menghambat fungsi lidah, boleh ndak malompeknya kalau rasanya jaeknya gigi langsung. Itu artinya ditahan. Yang terakhir benar apa? Dari mata letaknya. Nah, mata harus dijago, jangan melihat nazratu bisyahwah, memandang dengan pandangan syahwat. Nah, apalagi kini zamannya sudah canggih teknologi media sosial. Ya Pak Ibu. Nah, kita pahami sekarang kalau tadi lidah bergunjing dengan lidah mengecek, kini lidah tuh bisa fungsinya pahami berubah ke jari-jari. Nah, ibu apa ndak boleh bergunjing di media sosial. Itu sama tuh fungsi lidah tuh berubah ke jari. Buat status berbohong sama tuh Bapak. Buat status atau berkomentar yang bergunjing. Buat status yang bisa mengadu domba orang lain. Buat status yang bisa bersaksi palsu. Itu hampir sama Bu fungsinya. Kalau itu dari lidah secara fikihnya, ini kan dari jari gitu. Bako sama Bu bisa merusak nilai pesawat. Termasuk mata tadi Bu apa? Hati-hati sedang berpuasa, calik Facebook, calik YouTube, kok ada nampak beko ndak pati wak tengok, capek lari atau tinggalkan. Ya Pak, capek tinggalan ya Bang. Jangan beko lah di delete dihapus, ucapkan mungkin astagfirullah tapi mata ke situ juga kan, astagfirullah. Rusak bahasa. Maka harus kita hindari. Inilah Ibu Bapak mungkin kajian kita malam hari ini. Berarti tentang menjaga lisan, karena lisan inilah sangat berarti Ibu Bapak. Maka mari kita jaga, jangan sampai lisan itu melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jangan sampai lisan kita ini berucap bertutur kata yang bisa merusak nilai puasa. Maka mari wak gunakan lidah ini dengan cara jalan yang Allah ridhoi. Contohnya, perbanyak lidah tu baca Quran, perbanyak lidah tu untuk berzikir kepada Allah. Apalagi sekarang Bunda Pak, perbanyak lidah tu berdoa, minta ampun kepada Allah. Apa doanya? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi terus cocok boleh tuh dari pagi, siang, malam sampai itu sering kita baca. Duhai ya Allah, ampunilah afun dosa-dosaku, tuhibbul afwa fa'fu anna, karena Engkau ya Allah menyukai atau pemberi maaf gitu, kepada kami.
Jadi apa? Mari jaga lidah. Mudah-mudahan bermanfaat kaji kita malam hari ini. Berbanyak maaf, salah dan kurang, lebih dan kurangnya atas hal yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu apa? Kalau ingin nanti melihat kembali cuplikan ceramah ini, insya Allah besok kita tayangkan di YouTube Indra Official atau Facebook Indra Suherman gitu. Makasih, banyak maaf, kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap.